Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar gimana caranya membuat aplikasi Android dengan menggunakan Android Studio. Nah, pada video kali ini adalah video kedua ya. Jadi untuk seri pertamanya teman-teman tinggal lihat di video saya yang sebelumnya. Video kali ini kita akan ngebahas gimana caranya kita membuat tampilan untuk aplikasi Android kamu dengan menggunakan Android Studio. Untuk membuat tampilan pada Android Studio, kita perlu menambahkan sebuah activity. Cara menambahkan activity itu, teman-teman klik di bagian pojok kiri atas pada bagian app, diklik kanan, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu teman-teman pilih yang new, lalu ke bagian activity. Nah, di sini saya akan memilih yang empty view activity. Jadi nanti isinya kita akan buat sendiri. Oke, sekarang saya akan klik empty view activity. Nah, pada bagian ini activity name-nya harus teman-teman beri nama. Karena ini activity pertama, saya beri namanya main activity atau saya tidak rubah. Dan nanti jika teman-teman menambahkan activity lain, activity ini namanya tidak boleh sama. Nah, ini karena ini aplikasi pertama atau activity pertama, saya checklist pada bagian launcher activity, dan untuk bagian lainnya saya tidak akan rubah apa-apa. Setelah itu saya akan tekan tombol finish. Ini membutuhkan waktu beberapa lama, jadi sampai proses di bawah ini selesai ya, untuk Gradle project-nya. Kita tunggu saja. Oke, untuk Gradle project-nya sudah selesai. Sekarang kita akan buat tampilan. Sebelumnya kita harus cek dulu pada manifestnya. Di sini ada manifest, ada Android manifest. Kita pastikan sudah ada bagian ini. Jika sudah, kita close yang lainnya. Close semua dulu. Kita masuk ke bagian yang layout. Lalu kita pilih activity main. Di sini teman-teman bisa menambahkan komponen-komponen. Di sini saya akan membuatnya dengan menggunakan codingan. Oke, saya klik bagian ini. Jadi biar codingannya tepat. Oke, sekarang kita akan bikin tampilan untuk Android view-nya atau untuk aplikasi Android-nya. Jadi pertama-tama saya akan beri background dulu. Karena saya udah bikin palet warna di sebelah sini ya, saya akan pakai palet warna yang grey. Jadi caranya color, isinya dengan color, lalu pilih yang grey. Oke, warnanya sudah berubah. So, sekarang saya akan bikin text view sebagai judul. Untuk layout width sama headnya saya akan wrap content. Kemudian teksnya saya isi dengan misalkan lorem zoom. Sekarang kita perbesar ukurannya. Size 21 atau 20 mungkin. 20 sp. Lalu stylenya kita bikin bold italic.
Sekarang positioningnya, jadi posisi si teksnya, saya ingin si posisinya itu ada di sebelah sini. Jadi pertama-tama kita bikin constraint top to top of parent, lalu buttonnya button off nya parent. Sekarang start off parent, lalu end to end of parent. Nah, ini posisinya udah di tengah. Oke, sekarang misalkan kita mau ganti si warna tulisannya, text color, kita ganti menjadi misalkan teal 1. Oke, udah selesai, kita tutup aja. Oke, sekarang kita bikin tombol. Tombol itu menggunakan button. Untuk layoutnya kita wrap content ya, jadi menyesuaikan dengan si lebar tulisannya. Height-nya juga sama, lalu teksnya karena saya tadi udah bikin juga di string ya, variabel di string, saya coba yang tombol simpan. Ini caranya add string garis miring tombol simpan. Nah, di sini namanya akan berubah menjadi simpan. Kemudian kita rubah apa lagi? Size-nya atau style-nya. Bold, italic juga. Italic, ID, saya kasih misalkan tombol simpan. Kemudian untuk positioningnya saya ingin dia ada di bawah sebelah kiri. Berarti kita isi constraint. Bottom to bottom of parent, dia udah pindah ke bawah. Oke, ID sudah, sekarang kita tutup saja. Oke, sekarang saya bikin tombol yang kedua, tapi posisinya pingin ada di tengah. Kita kopikan saja dari yang atas. Nah, untuk namanya, untuk teksnya saya nggak mau pakai itu, jadi kita bikin teks sendiri. Misalkan edit. Oke, ini udah berubah edit, fontnya sama. Tombolnya kita pilih tombol edit. Oke. Sekarang kita tinggal tambahkan saja constraint status start of parent, lalu sign end to end parent. Nah, dia posisinya udah di tengah. Lalu kita bikin tombol satu lagi. Dia posisinya saya pingin ada di sebelah kanan bawah. Oke, kalau mau ada di kanan bawah, berarti start off-nya cukup kita hapus.
dan teksnya kita ganti menjadi misalkan jangan simpan, hapus mungkin, ting tombol hapus. Nah, oke, udah ada. ID-nya kita ganti juga menjadi tombol hapus. Oke, sekarang kita pindahkan yang teks ini ke bagian atas ya. Jadi cukup bottom to bottomnya dihapus, lalu kita beri ID, misalkan judul, teks, judul. Oke, sekarang ini posisinya kan terlalu pinggir sama terlalu bawah ya. Yang atas pun terlalu atas. Oke, kita coba tambahin mungkin padding. Paddingnya kita kasih 10 atau 20 ya. Pokoknya atur-aturlah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Biar jaraknya tidak terlalu nempel, lalu margin tingginya kita kasih, margin leftnya kita kasih 10, margin rightnya juga kita kasih 10, terus margin topnya 10, margin bottomnya 10 juga. Oke, jadi kelihatan ya angkanya di situ. Oke, sekarang kita nambahin edit text. Karena si edit text ini mau saya simpan di atas tombol, jadi saya codingannya akan tempatkan di atas tombol juga, biar nggak bingung. Sebenarnya untuk bikin edit text ini kita bisa langsung edit text, tapi karena biar lebih lebih tertata, saya pakai text input layout dulu. Untuk width-nya kita parent lebarnya, tingginya juga, tingginya tuh wrap content. Ditutup. Oke, sekarang kita baru masukkan edit text-nya. Edit text. Untuk lebarnya kita bikin match parent aja. Ininya juga match parent karena saya mau bikin lebarnya satu baris gitu. Terus kita stylenya, jenisnya text stylenya itu kita kasih italic aja, italic. Lalu misalkan backgroundnya, kita kasih backgroundnya yang apa ya, til 1 mungkin atau til 2, til 3 aja. Color til 1 gimana, terlalu gelap. Kalau til 2 kurang terang. Oke. Di situ kita kasih til 3, text color. Text colornya kita kasih misalkan yang til 1. Lalu kita kasih hintnya kita kasih misalkan masukkan teks kamu di
Ini. Sekarang kita tutup saja. Sekarang saya akan posisikan si edit text ini agar berada di sebelah sini ya, di atas tombol. Constraint bottom to top of, constraint bottomnya to top of, ID-nya si tombol ini ya, tombol edit, simpan atau hapus itu sama aja karena satu jajar. Oke, dia sudah ada di sini kan. Sekarang cuman ini jaraknya terlalu dekat, kita kasih heading bottom, kita kasih misalkan 10 saja. Nah, jadi di sini sekarang sudah ada jaraknya. Oke, kira-kira atribut apa aja yang belum dimasukin di sini untuk edit text-nya? Oke. Kita coba input tipe ya. Input tipe. Nah, untuk input tipe di sini ada text, date, time, number dan lain-lain ya. Jadi teman-teman tinggal coba aja di sini. Bisa text password dan lain-lain. Oke, sekarang saya isi yang misalkan teks saja. Jadi begini. Oke, sekarang saya akan menambahkan teks lagi, tapi di bawah yang si lorem ipsum ini, dan letaknya berada di atas ini ya, di atas edit text. Tapi sebelumnya kita kasih ID dulu untuk edit text-nya. Nah, ID-nya saya kasih edit text 1. Sekarang kita bikin teks lagi, bukan edit text, karena letaknya mau ada di bawah si lorem ipsum ini. Saya bikin codingannya itu ada di sebelah sini, di bawah si text view yang pertama. Oke, saya kopikan dari yang atas aja. ID-nya saya kasih jadi teks paragraf. Colornya mungkin pakai til 2. Oke. Constraint-nya kita hapus dulu. Nah, si teksnya ini saya kasih dari string yang lorem ipsum. Lorem ipsum ini teks yang panjang ya. Oh, panjang. Jadi sekarang kita kasih string lorem ipsum. Wow, panjang. Sekarang saya letakkan di teks ini berada di bawah tulisan yang teks judul ya. Berarti constraint top bottom of ID itu tuh teks judul. Oke, posisinya udah ada di bawah teks judul. Lalu kita rubah yang teks judul, kita tambahkan padding juga biar ada jarak.
shading buttonnya 10 aja. Jadi berjarak ya. Tapi ini kenapa teksnya sampai ke bawah ya? Wow, dia karena teksnya terlalu panjang. Oke, sekarang nggak bisa ke ini semua ya. Ini baru berapa paragraf di sini. Karena di string ini saya ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Biar nanti bisa kelihatan semua, saya akan tambahkan scroll view. Nah, karena durasi, nanti nambahin scroll view-nya saya tambahkan di video selanjutnya ya. Oke, sampai di sini aja video saya kali ini. Semoga teman-teman suka. Kalau suka mohon di like videonya, kalau nggak suka di dislike aja. Jangan lupa di subscribe biar channel ini tambah maju. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.